Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan kuliah morfologi dan klasifikasi tanah. Pada pertemuan setelah MIT ini kita akan mempelajari apa itu taksonomi tanah. Taksonomi tanah ini nanti saya bagi beberapa bagian. Ini bagian pertama tentang konsep dasar dan epipedon. Taksonomi tanah itu dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, United States Department of Agriculture. Ini berdasarkan hasil survei tanah di Amerika Serikat selama 70 tahun. Di mana rilis pertama kalinya itu di tahun 1975. Ini sudah mengalami perbaikan yang ketujuh kalinya. Jadi rilis di tahun 1975 itu adalah perbaikan yang ketujuh kali. Jadi tadi dia mengatakan 70 tahun, berarti ini dimulai dari tahun 1905. Dan sampai saat ini terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun sampai saat ini. Yang mulanya ada 10 order, kemudian berkembang menjadi 11 order, lalu saat ini menjadi 12 order. Sistem ini cepat berkembang karena sistematikanya sangat baik dibandingkan klasifikasi tanah yang ada di dunia. Lalu ciri utama sistem ini sistematis. Sistematis itu maksudnya adalah runut, di mana dalam klasifikasi terbagi beberapa kelompok, kategori, ordo, subordo, grup, subgrup, famili, seri, seri. Itu jelas kapan dia akan tanah yang bagaimana, itu dia ordo ini dengan sifatnya yang seperti apa gitu. Misalnya histosol itu ciri-cirinya mempunyai sifat penciri histik, maka itu adalah histosol. Setelah dapat histosol, masuk kategori selanjutnya, masuk subordo, ada unutannya, ada kuncinya. Lalu datanya ini kuantitatif. Kuantitatif adalah nilai yang bisa dihitung, ada penilaian. Makanya di dalam klasifikasi ini memerlukan hasil analisis laboratorium, seperti kita mau menguji apa perbedaan tanah ultisol, alfisol, dan insektisol. Itu perbedaannya. Kalau ultisol dengan insektisol, itu perbedaannya, jangan dulu maksudnya ultisol dengan alfisol itu sama-sama ada horizon penciri argilik. Ada horizon argilik, tapi pembedanya adalah nilai kejenuhan basah yang di bawah 35% itu ultisol, lebih dari 35% itu adalah alfisol. Bagaimana dengan insektisol? Insektisol itu pembedanya pada penumpukan liatnya. Penumpukan liatnya tidak sebanyak ultisol maupun alfisol. Penumpukan liatnya belum melebihi 1,2 kali, sehingga bisa masukkan ke kategori horizon argilik. Kalau ada horizon argilik, itu ultisol dan alfisol. Kalau belum mencapai, itu namanya horizon kambing. Itu ada nilai suatu angka. Lalu setiap nama memiliki arti sifat utama tanah, sehingga memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Setiap nama memiliki sifat dari utama tanah itu. Dalam aplikasi klasifikasi ini harus mengikuti kunci klasifikasi. Jadi ada tata cara, ada pedomanannya, sehingga belahan dunia manapun kalau menggunakan taksonomi tanah ini ada pedomannya, sehingga mengurangi kesalahan. Harapannya seperti itu. Taksonomi tanah sudah saya sampaikan tadi, ada 6 kategori: ordo, subordo, grid-grup, subgrup, famili, dan seri. Ordo, subordo, grid-grup itu adalah kategori tinggi. Famili, seri itu adalah kategori rendah. Dalam perkuliahan ini kita akan mempelajari sampai 6 kategori ini. Oke. Faktor pembeda setiap kategori. Faktor pembeda yang membedakan antar tanah. Jadi dikatakan saat ini sudah ada 12 ordo tanah. Apa pembeda masing-masing tanah itu? Pertama,
ada tidaknya horizon penciri serta jenis sifat dari horizon penciri tersebut. Makanya kemarin saya minta kalian pelajari horizon penciri. Horizon penciri histik, misalnya. Horizon penciri argilik, itu masing-masing untuk peruntukan tanah tertentu. Serta sifat-sifat yang lain, gitu ya. Sifat bahan tanahnya. Misalnya sifat bahan tanahnya ini mempunyai sifat andik, hasil letusan gunung berapi, itu andisol atau andosol ya. Lalu ada rejim temperatur, ya. Ada rejim kelembapan. Nah, ini untuk kategori tanah aridisol dan aridisol untuk yang kelembaban, temperatur yang glisol. Glisol ya, glisol itu beku. Faktor pembeda untuk subordo. Jadi setelah kita belajar ordo, kita belajar ke subordonya. Di subordo kita melihat di situ perbedaan antara horizon genetik. Horizon genetik itu awal-awal kita kuliah ada horizon O, A sampai R. Ya. Lalu rejim temperatur. Rejim temperatur, rejim kelembaban, bahan induk utamanya. Bahan induk utama yang kalian tahu kan, batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen, lalu ada turunan-turunannya. Kan kita lihat. Lalu kalau untuk tanah organik, tingkat pelapukannya itu di subordonya. Selanjutnya kita masuk ke grid group. Ini berdasarkan kesamaan jenis horizonnya. Bagaimana kesamaan jenis horizon di sifat tanah ini? Ya. Lalu tingkat perkembangan susunan horizon tersebut. Ya. Lalu masuk ke subgrupnya. Ini sifat inti dari grid group. Sifat inti maksudnya di sini adalah sering kita mendengar kalimat tipik ya. Itu maksudnya pada tingkat subgrup ini dia tidak mempunyai ciri lain lagi. Ya, sifat utama sudah tidak ada lagi. Dia hanya sampai ke tingkat grid group. Ya. Jadi masuknya ke tipik. Lalu sifat tanah peralihan ke grid group lain. Misalnya dia mempunyai sifat yang lain, pencilan gitu ya. Ada tambahan di bagian subgrupnya. Misalnya sederhananya seperti tanah fibrik haplohemis gitu ya. Hemisnya adalah tanah utamanya, sifat utamanya di bagian subordonya. Ya. Fibriknya itu di bagian subgrupnya. Jadi di tanah gambut berkematangan hemik ada sedikit fibrik seperti itu. Atau sifat lainnya, misalnya sederhananya lagi plupaquentik haplohemis. Nah, jadi di tanah gambut yang berkematangan hemik ada endapan sungai seperti itu. Lalu sifat-sifat tanah peralihan ke bukan tanah, nah, itu tadi yang plupaquentik ya. Lalu, faktor pembeda bagian famili itu dilihat dari kelas besar putir. Misalnya, kelas besar putir itu kalian sudah tahu ada liat, pasir, debu, itu kan mempunyai ukuran. Ya. Lalu susunan mineral liat. Susunan mineral liat ini misalnya kaulinit, montmorillonit, ya, alovan. Ya. Rejim temperatur. Bagaimana rejim temperaturnya di pada kedalaman 50 cm. Lalu seri itu jenis susunan horizonnya itu hasil pengamatan morfologi tanah. Di bagian seri ini kita tampilkan semua susunan pengamatan lapangan maupun hasil laboratorium. Ya, analisis kimia maupun fisika di laboratorium kita tampilkan semua sajian tentang data tanah baik di lapangan maupun di laboratorium, serta menunjukkan di mana lokasi pengambilan sampel itu adalah kategori seri. Jadi banyak data yang diperoleh. Ya. Kita masuk ke dasar sistem taksonomi tanah. Pertama, ini perlu diketahui komponen klasifikasi. Ya, pertama kita harus mengetahui horizon pencirinya. Horizon penciri dari tanah ini apa? Lalu sifat penciri klasifikasi tersebut. Lalu, komponen tersebut didapat dari deskripsi pedon atau profil di lapangan dan hasil analisis laboratorium. Jadi pengamatan di lapangan morfologi tanah itu
itu belum cukup kuat untuk diagnosa, mengidentifikasi klasifikasi tanahnya ini sebenarnya apa. Misalnya, seperti tadi, untuk pembeda antara ordokultisol dengan arfisol, itu adalah kejenuhan basah. Kejenuhan basah itu perlu dianalisis di laboratorium. Nah, kita ambil sampelnya, ternyata hasil laboratorium menunjukkan kejenuhan basahnya itu di atas 35%. Dia mempunyai sifat yang sama, ada horizon penciri ergilik, tetapi bedanya di kejenuhan basah, sehingga masuklah dia ke tanah alfisol. Lalu, untuk ketiga, data tersebut kemudian disesuaikan dengan syarat-syarat jenis tanah pada kunci klasifikasi. Lalu sifat-sifat pengamatan morfologi tanah di lapangan, di profil tanah tersebut, mengambil sampel di pedon itu, di profil tersebut dianalisis, sesuaikan dengan ciri-ciri klasifikasi itu. Itulah masuk klasifikasi tanah apa dia. Selanjutnya kita belajar di sini horizon penciri. Horizon penciri itu terdapat dua macam, yaitu epipedon dan horizon bawah penciri. Epipedon itu adalah horizon yang terbentuk di permukaan, sehingga sering kita katakan epipedon adalah horizon permukaan. Oke. Yang kedua, horizon bawah penciri. Ini horizon yang terbentuk di bawah permukaan. Ya, biasanya bisa saja di atas karena dampak dari erosi menyebabkan dia naik ke atas. Ya. Epipedon, tadi sudah kita katakan horizon penciri di atas atau permukaan tanah, itu terdapat 8, ya. Molik, umbrik, histik dan polistik, okrik, melanik, antropik dan pelagen. Ya. Coba kita identifikasi apa itu molik sampai pelagen. Epipedon ini dibuat rancangan diagram seperti ini, diagram alirnya menurut Singer dan Mans tahun 1999. Dia mendiagnosa epipedon seperti ini. Is it a mineral horizon? Apakah ini mineral horizon? Kalau seandainya bukan, no, berarti organik, maka itu adalah histik. Kalau seandainya dia mineral, pertanyaan kembali, apakah dia mempunyai horizon yang gelap, warnanya gelap, dan mempunyai susunan andik, sifat andik. Andik, ingat, andik itu berasal dari letusan gunung berapi. Ciri utamanya mempunyai batu kelam, warna gelap, dan tanahnya mempunyai retensi P yang sangat tinggi. Ya. Kalau seandainya ia gelap, lalu sifat andik dari letusan gunung berapi, maka dia adalah melanik. Seandainya dia bukan sifat ini, ya, bukan, ditanyaan kembali, apakah dia tebal lebih dari 50 cm yang disebabkan oleh aplikasi pertanian? Ya. Ya, katanya. Berarti ini adalah pelagen. Kalau seandainya bukan, no, katanya. Apakah dia horizon yang mempunyai P2O5 yang tinggi? Seandainya iya, maka dia adalah antropik. P2O5 ini menunjukkan ada pengaruh manusia memberikan pupuk, ya, sehingga menyebabkan P-nya tinggi. Ya, makanya ada antro itu manusia. Ya. Ini ada antropik. Kalau seandainya bukan, tidak tinggi nilai P-nya, tetapi tanahnya gelap, tetap gelap. Apakah dia cukup gelap untuk masuk ke kategori horizon molik? Ya. Ternyata dikatakan sini tidak, dia warnanya terang, maka itu okrik. Terang dia. Kalau seandainya dia itu gelap, katanya, dan mempunyai kejenuhan basah lebih dari 50, ini molik,
kalau kurang itu umbrik.